Al-Quran dan lain sebagainya. Jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan fi mizan hasanatikum wa hasanatina jami'an. Kalau kita ingin berbicara tentang tarhib Ramadan, sering kita lakukan sepanjang tahun dan setiap tahun kita lakukan selalu tentang Ramadan, tentang Ramadan, tentang Ramadan. Dan kalau kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan bulan Ramadan itu, persiapannya tidak hanya sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan. Sejak 6 bulan mereka memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bayangkan. Jadi rindu sekali untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan lamanya. Dan ketika dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tanpa keceriaan, tanpa sekali di wajah mereka itu kebahagiaan sekali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, mereka 6 bulan pun bermohon kepada Allah agar seluruh amal dan ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah, walaupun bulan puasa kurang lebih 8 atau 9 hari lagi, dan tarhib ini juga mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mungkin saya akan memberikan satu ilustrasi. Seumpamanya di rumah kita itu akan kedatangan tamu besar. Jadi tamu yang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh masyarakat di daerah tersebut, dan pilihan rumah kita yang dia akan tinggal. Saya yakin dan semua kita yakin kita akan persiapkan bagaimana tinggal tamunya tadi, dan siapa yang menjemput di airport ya, atau di pelabuhan, mungkin kalau di Pulau Jawa di stasiun kereta api ya, di terminal bis ya, tamu tadi pasti kita akan tunggu-tunggu. Dan kita sudah buat programnya, siapa yang menjemput, kemudian ketika datang kamarnya di titik ini, di ruangan ini. Kemudian program-program selama ada di daerah tersebut atau di rumah kita rapikan semuanya. Ya, kita tahu bahwa tamu ini juga akan membuat kita terbebani pasti. Dari segi anggaran, energi, dan ya hanya mendapatkan apresiasi mungkin dari masyarakat karena kita telah melayani tamu tersebut. Tamu yang kita tunggu ini yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Coba. Jadi kalau tamu yang nanti yang saya ceritakan tadi itu berupa atau tokoh dan lain sebagainya, atau mungkin orang tua kita, pasti kita akan persiapkan semuanya. Sedangkan tamu agung Syahrul Ramadan akan memberikan kita hal yang sangat banyak sekali, dan kita semua tahu, maghfiratul dzunub, dosa-dosa diampunkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi dosa terhapuskan, maghfirah Allah diberikan, dan seterusnya. Berarti kita harus mempersiapkan untuk berjumpa, untuk beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Berarti kita harus siapkan program. Program untuk diri kita sendiri, apa yang mesti kita lakukan. Bahkan ada muhasabah yaumiyah, silahkan masing-masing kita membuat program. Untuk diri kita, untuk program bersama masyarakat, kemudian bersama keluarga, anak dan istri semua dibuatkan program yang masing-masing juga mendapatkan evaluasi nilai setiap hari. Itu. Jadi ada tadarus, ada membaca Quran bersama, kemudian menghatamkan Al-Quran, kemudian bagaimana sholat 5 waktu setiap hari, bagaimana puasanya, bagaimana nawafilnya, bagaimana zikirnya, bagaimana sholat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lain sebagainya. Silakan dari saat ini atau dari hari-hari ini, saya berharap kita semua sudah membuat program harian untuk kita semua, diri kita, masyarakat, keluarga, anak-anak. Dan itu kalau kita buat dan kita evaluasi setiap hari, saya yakin insya Allah
di penghujung Ramadan, nilai kita adalah nilai yang sangat bagus. Di hari pertama ada kekurangan, nilai 6 atau 7, hari kedua, ketiga, keempat, pasti juga di hari terakhir kita akan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Ramadan diwajibkan pada umat-umat sebelum kita. Jadi umat-umat sebelum baginda Rasul, sebelum umat Muhammad SAW juga diwajibkan kepada mereka bulan suci Ramadan. Saya tidak akan detail menceritakannya. Ya, kalau di zaman Nabi Musa sendiri berpuasa selama 40 hari. Beberapa riwayat di zaman Nabi Adam alaihissalam dia juga berpuasa 30 hari. Karena sebab memakan buah khuldi. Apapun itu riwayatnya, secara detail kita tidak mendapatkannya, tapi banyak sekali riwayat-riwayat menunjukkan, dan yang jelas Al-Quran menyebutkan di sini, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Sehingga Imam Hasanul Basri mengatakan, ya sudah, umat sebelum umat Muhammad SAW diwajibkan mereka berpuasa. Ya, dia tidak masuk kepada yang sifatnya detail. La'allakum tattaqun, itu. Jadi puasa itu membentuk kepribadian seorang muslim minal muttaqin, ahlut taqwa. Dan kita semua tahu definisi takwa itu sendiri. Salah satunya adalah at-taqwa al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad liyaumir rahil. Al-khawfu minal jalil. Jadi orang yang bertakwa itu ya takut sama Allah. Takut sama Allah itu ya fis sirri wal alan. Ya, apakah itu dilihat oleh manusia, tidak dilihat oleh manusia, dia benar-benar takut. Para salafus saleh hidupnya itu takut sama Allah. Tapi ketika datang kematian, di situ yang muncul adalah ar-raja, harapan untuk mendapatkan ampunan dan husnul khatimah. Takut betul. Tapi ketika kematian sudah menjemput, muncul sesuatu, yaitu apa itu adalah husnudzan. Karena seseorang hidup bainal khaufi war raja. Jadi semua kita dan mereka-mereka yang sehat dalam akidah dan imannya seperti seekor burung yang terbang dengan dua sayap. Ya, dan kita pun akan terbang dengan dua sayap. Yang pertama adalah sayap ar-raja, selalu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan maghfirah, mengharapkan surga. Dan yang kedua adalah al-khauf, khawatir siksaan Allah, azab Allah, dan lain sebagainya. Dengan dua sayap itulah terbang seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kematian sudah mendekat, di dalam saat-saat sakratul maut, di situ muncul ar-raja. Sudah lagi tidak ada perasaan takut. Yang diharapkan di situ adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta dan suka untuk berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci dan enggan untuk berjumpa dengan Allah, ya Allah pun benci dan tidak ingin berjumpa dengan manusia tersebut. Yang mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang memiliki sifat yang semacam ini. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Ya, kemudian yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil, qana'ah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tidak punya sifat rakus dan tidak diperbudak dengan dunia juga. Ya. Al-qana'atu bil qalil, apa yang Allah berikan, dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Dan yang terakhir min sifatil muttaqin al-isti'dad liyaumir rahil, selalu siap untuk hari pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Ketika engkau hidup di pagi hari, jangan engkau yakin akan hidup sampai sore. Dan kalau hidup sampai sore, jangan yakin akan hidup sampai pagi. Jadi selalu mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika Khalifah pemimpin saat itu yang dilantik Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini termasuk minal khulafa ar-rasyidin. Ya, minal khulafa ar-rasyidin insyaallah. Ketika dia dilantik,
menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah ba'da zuhur, ya mungkin kesibukan di pagi hari menguburkan khalifah sebelumnya. Selesai dia dilantik, dia ingin istirahat sebentar. Kemudian anaknya mengatakan, kapan memulai ayah untuk bekerja, melaksanakan tugas sebagai pemimpin umat? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengatakan, insyaallah aku akan memulai nanti setelah sholat asar. Anak Umar bin Abdul Aziz yang masih usia belasan tahun, 11-12 tahun, mengatakan, man yadhmanuka an ta'isha ilal asr? Siapa yang menjamin ayah akan hidup sampai asar nanti? Coba, ketika si anak mengatakan demikian, bangkitlah Umar bin Abdul Aziz. Hilang rasa ngantuk. Berapa banyak mereka-mereka yang dizolimi, berapa banyak mereka-mereka yang harus mendapatkan haknya, walaupun segala sesuatu tidak dengan membalik tangan terselesaikan semuanya, ngantuk pun hilang, langsung Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu melaksanakan tugas. Dan dipeluknya lah anak tadi. Anak yang soleh, dari orang tua yang soleh. Ya, kalau muncul pertanyaan seperti peristiwa antara Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya bunayya, wahai anandaku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Si anak mengatakan, laksanakan wahai ayahanda perintah Allah. Mudah-mudahan engkau akan dapatkan aku tergolong mereka-mereka yang sabar. Jawabannya luar biasa. Ismail yang masih usia 13 tahun di saat itu. Kurang lebih 13 tahun. Pertanyaannya siapa yang hebat? Ismail luar biasa, hebat sekali. Jawabannya adalah, tanya siapa ayahnya? Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wa rasuluh, dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita inginkan anak yang soleh, jadikanlah diri kita orang yang soleh dan istri solehah pula. Biasanya buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Al-ibnu yansha'u amma kana waliduhu innal usula alaihi tambutu syajaru. Jadi anak itu akan tumbuh tergantung bagaimana ukiran dari kedua orang tuanya. Ketika diukir yang indah, dia akan muncul sesuatu yang indah pula. Itulah, jadi bulan puasa adalah syahrul rahman, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul taubah, syahrul intisarat. Jadi berapa banyak kemenangan-kemenangan yang Allah berikan pada umat di bulan Ramadan. Mulailah dengan perang Badar, coba. Perang Badar terjadi dan perang yang pertama terjadi kemenangan di situ dan tidak seimbang. Karena apa? Karena pada dasarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya datang untuk menghadang Quraisy, pengusaha-pengusaha Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam, dari daerah Syria dan Yordania. Jadi mereka bukan bersiap untuk perang. Ya, semua jalan kaki kebanyakan. Dari Madinah ke Badar sekitar 150 kilo di bulan suci Ramadan. Bayangkan. Dan digambarkan dalam Al-Quran, ka'annahum yusaquna ilal mauti wahum yanzurun. Jadi mereka dikirim untuk dipantai satu persatu. Suatu malam ketika Rasul mempersiapkan sahabat-sahabatnya untuk berangkat ke Badar, dan belum fardu ain karena siapnya menghadang kafilah. Ada cerita antara Sa'ad wa Khaisamah, ya, seorang anak dan ayahnya. Sa'ad yang masih muda sekali, usia 20, 21 atau sekitar 19 tahun, dia mendengar ada suara di satu titik. Didapatkan di situ baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan mereka-mereka yang ingin berangkat ke Badar. Pulanglah Sa'ad, kemudian mengambil pedangnya, kemudian akan keluar. Ayahnya menahan. Wahai ananda, mau kemana? Dia mengatakan, aku akan bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut ke Badar. Si ayah yang sudah usia 50 mendekati 60 tahun mengatakan, biarkan aku, wahai Sa'ad. Ya, kamu menjaga ibumu dan nenekmu di rumah. Biarkanlah aku. Kalaupun nanti aku mendapatkan syahadah, memang aku sudah tua. Si ayah mengatakan. Jadi anak dan bapak ini berdiskusi, berdialog, siapa yang berangkat?
Satu berangkat dan satu ini yang menjaga di rumah karena belum fardul ain. Akhirnya saat mengatakan, wahai ayahanda, kalau aku diberikan dunia dan seisinya dan memilih engkau, engkaulah yang aku pilih. Yang kita diskusikan saat ini bukan masalah dunia, wahai ayahanda. Yang kita masalahkan di sini adalah masalah surga. Lau kanat, kalau masalah ini bukan masalah surga, la athartuka, engkau yang aku dahulukan. Nah itu, jadi kalau bukan karena sesuatu yang berkaitan dengan akhirat dan surga, engkau yang aku dahulukan, wahai ayahku. Berangkatlah saat bergabung dan dia syahid dalam perang Badar. Setelah dia syahid, si bapak ini Khaisamah selalu mimpi, beberapa kali mimpi mengatakan, ayahku bergabung denganku, aku mendapatkan seluruh yang apa Allah janjikan, semuanya benar. Semuanya aku lihat. Semakinlah tua si bapak tadi dan menghadap Rasul SAW untuk ikut serta dalam perang Uhud. Bergabunglah dia dalam perang Uhud dan dia mendapatkan syahadat. Jadi perang Badar, kemudian pertempuran selanjutnya sangat banyak. Peperangan yang sangat mendasar dalam Islam terjadi di bulan Ramadan. Jadi Syahrul Ramadan bukan bulan membuat umat Islam itu menjadi lemah, tidak. Jadi jangan ada seseorang yang berpikir kalau tidak makan dan tidak minum itu terus lemes, nggak bisa apa-apa. Tidak. Bahkan yang terjadi kalau makan seseorang itu banyak, jadi pemalas. Jadi makannya banyak, tidurnya banyak, ya semua banyak dalam arti yang tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memulai dengan berbuka puasa dengan tamarat, dengan beberapa butir kurma, dia mulai dengan 3 butir kurma dia berbuka. Ya. Artinya dengan kurma Rasulullah memulainya. Kemudian setelah itu dalam segi kesehatan kita dapatkan buah gula dalam buah-buahan itu paling cepat menyerap ke darah. Hitungannya hanya 10 menit saja. Coba. Jadi hitungan 10 menit seseorang itu sudah menjadi kembali fresh dan kembali seperti sedia kala dari segi kekuatan fisiknya. Dengan kurma paling cepat. Sehingga kalau kita lihat dari segi kesehatan, kalau mau makan siang, makan malam, apa saja, mulailah dengan kurma. Maksud saya mulailah dengan buah-buahan. Kalau bulan puasa dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, yang manis-manis lah. Nah, cuma sebagian masyarakat kita ini langsung, ya tidak nunda apa-apa, langsung 12 pas, langsung disikat makanannya. Seakan-akan makan yang banyak itu, padahal dari segi kesehatan buah-buahan. Mungkin tidak ada kurma, kolak yang manis-manis. Kalau kita ikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapatkan bahwa itulah yang terbaik. Dan kita dapatkan di sekian banyak negara, mereka kalau mau makan didahulukan dengan buah-buahan dulu. Dan Islam telah memberikan pelajaran kepada kita, dan kita dapatkan ada beberapa ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti dalam surat, seingat saya dalam firman Allah, di salah satu surat dalam Al-Quran, wa fakihatin mimma wa fakihatin, lampu mana? Dalam firman Allah di salah satu surat dalam Al-Quran, bukan wa fakihatin wa abba, sebelum walahmi tayrin dalam suratul Waqi'ah. Dalam suratul Waqi'ah ayat seingat saya 21, wa fakihatin mimma yashtahun. Wa fakihatin mimma yashtahun wa lahmi tayrin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yashtahun wa lahmi tayrin mimma yatakhayyarun. Jadi dimulai dengan, sebelum makan lahmi tayr, dimulai dengan fakihah terlebih dahulu. Ini isyarat Qur'aniyah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, bahwa buah-buahan sebelum makanan itu sendiri. Kemudian kita tahu bahwa Syahrul Ramadan tadi sudah diberikan isyarat Syahrul Quran, Syahrul Ihsan. Jadi Ramadan Syahrul Ihsan, Syahrul Jud. Jadi muncul sifat dermawan, sifat ihsan di bulan suci Ramadan.
karena pahala yang berlipat ganda. Dan kalau seseorang melakukan ihsan, siapa yang diuntungkan? In ahsantum dalam surat Al-Isra, surat ke-17. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat ihsan, engkau berbuat pada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Jadi sebagian masyarakat tidak begitu memahami bagaimana Ustadz kita berbuat ihsan, itu berbuat untuk diri kita sendiri. Yang jelas uang kita 1 juta, kita infakkan dan kita berbuat baik untuk orang lain dengan 500 ribu umpamanya. Selesai uang kita tinggal 500 ribu. Bagaimana? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Oke lah, saya yakin nanti di akhirat dapat pahala. Tapi bisa nggak saya merasakan ihsan saya itu di dunia sendiri? Selagi di dunia dia bisa merasakan. Saya lihat pertanyaan itu juga wajar. Kita harus memberikan penjelasan. Saya akan berikan ilustrasi. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Ada contoh seorang yang buta, dia dengan tongkatnya berjalan dan tangan kirinya membawa lampu petromak. Mungkin masih ada di daerah, atau lampu apa saja yang ada cahaya di situ. Dia sambil jalan bawa itu terus. Kemudian ada satu anak buah mengatakan, wahai saudaraku, ya, untuk apa lampu yang kamu kan tidak melihat, untuk apa lampu? Kemudian orang yang buta tadi mengatakan untuk penerangan. Ya kamu kan tidak melihat. Betul saya tidak melihat. Tapi dengan lampu ini supaya orang melihat saya. Nah itu. Jadi lampu ini penerangan. Dan orang juga mendapatkan penerangan tadi, tapi yang penting adalah supaya saya terlihat. Ketika dia terlihat, siapa yang diuntungkan? Dia yang diuntungkan, dia aman. Jadi orang tidak akan menabrak dia dengan sepeda motor, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jadi yang diuntungkan itu yang memberikan cahaya kepada orang lain. Ketika dia memberikan cahaya, dialah yang diuntungkan ketika dia memberikan cahaya tersebut. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Ada satu keluarga yang di sekitarnya banyak orang miskin. Dia sering berinfak, membantu tetangganya. Ya, sehari-harian memberikan makan di sana sini. Di akhirat dia dapat pahala, di dunia pun dia mendapatkannya. Apa? Ketika dia suatu saat keluar dari rumahnya musafir, sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, aman saja rumahnya. Siapa yang menjaga? Seluruh masyarakat yang di sekitar dia. Walaupun tidak digaji. Kenapa? Karena mereka merasakan orang ini adalah orang muhsin, orang baik, orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Dibalas. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Ada satu peristiwa. Jadi in ahsantum ahsantum li anfusikum itu ketika seorang semakin baik dermawan di bulan suci Ramadan, tidak menunggu kaya raya dulu. Ya, tidak menunggu kita punya segala-galanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alaf dirham. 1 dirham itu menyelip 100.000 dirham. Kenapa? Sebab 1 dirham itu diinfakkan oleh seseorang yang punya hanya 2 dirham saja. Artinya orang hanya punya uang, taruhlah 20.000 rupiah. 10.000 dia infakkan. Yang 10.000 ini menyelip yang 1 atau 10 juta. Sabaqa dirhamun mi'ata alaf dirham. Ya. Yang punya 100.000 itu uangnya miliaran, uangnya ratusan juta, uangnya. Artinya dia mungkin hanya 1% dari kekayaan. Sedangkan ini 50% dari kekayaannya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menunggu harus kaya raya juga. Ya itulah yang namanya syahrul jud, syahrul karam, syahrul ihsan. Nah, saya menceritakan satu peristiwa. Ada satu orang dermawan, ikhlas dia. Dan satu kota itu masyarakat tahu semua. Pemurah sekali. Sampai suatu saat ada yang mengatakan kepada orang tersebut, Bapak ini orang baik, saya tahu insya Allah amal Bapak semua diterima oleh Allah.
Tapi bapak ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan si Fulan. Si Fulan itu ya dia tinggal agak jauh dari kota ya, tapi ya oke lah. Bisa dijangkau dalam sekitar 5-10 kilometer. Dia mau tahu apa sih kelebihan orang ini. Bapak nggak ada apa-apanya dengan si Fulan itu. Ini terjadi, cuma saya tidak sebutkan di mana daerahnya, negaranya, kotanya. Apakah di negara kita atau di negara lain, saya tidak sebutkan. Tapi peristiwa berita, contoh ini bukan fiktif terjadi. In ahsantum li anfusikum, dan contoh bahwa tidak mesti orang punya kekayaan yang luar biasa. Didatangilah orang itu. Dan ketika dia datang, bukan datang di siang hari, sore hari, datang di malam hari jam 11 malam coba. Dengan penampilan pakaian orang miskin dan malam lebaran haji. Nanti diketuk pintunya. Rumahnya sederhana sekali. Jam 11 malam mengetuk pintu rumah. Yang tradisi mereka itu jam-jam itu udah pada tidur. Apalagi besok lebaran haji. Yang punya rumah membuka dengan wajah yang ceria coba, seakan-akan di siang hari. Apalagi yang datang penampilan orang miskin. Kemudian dia katakan, Bapak besok lebaran, bisa nggak saya dibantu? Saya besok tidak ada beras di rumah, tidak ada yang bisa dimakan. Ini orang ini hanya punya beras 1 karung isinya 10 kilo, 10 atau 20 kilo. 20 kilo. Yang dia persiapkan sepanjang tahun itu yang dia siapkan untuk lebaran. Bukan dia buka karungnya dikasih 1 liter, 2 liter, dikasih semuanya coba. Sambil dia bawakan teh, kopi yang ada di rumah dikasihkan semuanya. Wah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, ini dia cerita udah luar biasa. Apa yang saya bisa, cukup ini sudah, terima kasih. Masuklah, dia kunci pintu, dia bawa berasnya. Kira-kira 1 jam seberapa diketuk lagi. Apa yang dia katakan? Bapak besok ini lebaran haji. Ya, tidak ada daging di rumah. Biasa kalau lebaran haji kan ada daging ini. Bisakah nggak saya dapat sesuatu yang bisa saya bawa pulang ke rumah? Ini orang ini dia mempersiapkan untuk membeli daging sapi untuk kurban besok. Diambil kambing, bukan sapi, kambing. Diambil kambing itu, yang kambing udah dalam kondisi ngantuk juga dikasihkan untuk Bapak ambil semua. Ya. Apa yang lagi Bapak butuhkan dikasih lagi minyak, apa semua udah disiapkan. Apa yang saya bisa bantu Bapak? Oh, terima kasih, cukup dah. Saya besok lebaran bener nih. Sudah. Terus kira-kira udah jam 1 lah itu. Jam 1 lewat. Kira-kira jam 2 datang lagi diketuk. Muka tidak berubah, sahibul bait. Diketuk, dia lagi. Saya mohon maaf Bapak, ada yang lupa. Apa yang lupa? Saya punya anak 4 di rumah. Semua mereka nggak punya pakaian untuk lebaran. Jadi profesi sahibul bait itu dia mencelup warna. Jadi ada baju-baju yang, ya itulah kerjaan orang-orang menengah ke bawah lah. Ada 4 anak saya ini tidak punya pakaian semua. Yang punya rumah, sudah, ini ada, anak saya juga 4. Jadi pakaian anak-anak dia yang baru dia buat untuk lebaran dikasihkan semua ke situ. Wah, dia bilang, saya terima kasih Bapak, saya terima kasih besok lebaran, anak saya lebaran, dan daging ada, ini semua. Ada lagi Bapak, cukup sudah. Dan tidak ada wajah itu wajah marah. Bayangkan kalau ya sebahagian, taruhlah ustadz sekarang diketuk jam malam gitu, apalagi yang ada tugas untuk khutbatul id, apa nggak ngamuk itu. Memang kau nggak punya perasaan ya. Ini saya besok ini ada khutbah. Ini khutbahnya bisa hilang semua ini. Emang nggak bisa besok pagi. Itu yang dicari oleh orang kaya tadi. Sifat emosinya. Ya berubah. Bayangkan. Memang nggak ada waktu untuk minta-minta. Ya. Memangnya ini, wah udah macam-macam. Mungkin juga dikasih tapi dimarahin dulu mungkin. Ya, kamu ini orang ya miskin, tapi punya perasaan dong.
Jadi ini tidak berubah. Senyum coba. Sudah jam berapa tadi? Jam 2 lewat. Udah. Cukup Bapak sama. Jam 3 diketuk lagi coba. Apa yang dia katakan? Dibuka dan wajah nggak berubah. Ini baru naruh bantal setengah jam bangun lagi. Apa Bapak? Apa yang saya bilang? Udah cukup semuanya. Cuma saya nggak bisa bawa barang ini pulang ke rumah. Jadi dari tadi itu taruh di belakang rumah orang tadi. Beras 20 kilo. Terus kambing. Terus ini. Saya nggak bisa. Saya minta dibantu untuk bawa ke rumah saya ini semua. Antum tahu jam 3. Dibangunin anak-anak dia. Punya anak 4 tuh dibangun. Anaknya seperti bapaknya percis. Dengan wajah yang gembira, ada yang narik kambing yang lagi ngantuk juga, yang mikul beras. Bapak di mana rumahnya? Ditunjukkan arah ke rumah dia. Jalan hampir 1 kilo. Apa orang tadi bilang? Saya mohon maaf, lupa saya rumah saya ini. Bayangkan coba, udah 1 kilo jalan, bilang lupa. Apa nggak kelewatan coba? Jadi yang dia tunggu ini emosi aja. Terus bagaimana Bapak? Kalau kembali ke rumah Bapak tadi, insya Allah saya ingat. Antum tahu, mondar-mandir sampai azan subuh. Dan mereka ayah dan anaknya senyum semua, nggak ada yang berubah. Saya mau tanya yang model semacam ini kira-kira ada nggak di kampung kita, di daerah kita, yang senyum memberi, senyum dimarahi, senyum di ini, nggak ada. Dan yang paling banyak senyum yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling banyak senyum. Jumpa dengan anak-anak senyum, dengan ini senyum, dengan orang tua, dengan ibu-ibu, nenek-nenek. Tidak, aku melihat manusia yang paling banyak senyum kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mundar-mandir beberapa kali itu sampai terdengar azan subuh. Sampai ke sana terus dia kembali ke rumah si orang tadi. Dia buka, ini orang terkenal, orang kaya raya coba. Dia katakan, ketika orang miskin itu melihat, tahu ini orang kaya raya. Dia katakan, saya tidak ada apa-apanya dengan Bapak. Benar, Bapak ini orang surga, sambil meneteskan di air matanya. Saya tidak ada apa-apanya, saya tidak ada apa-apanya. Jadi orang ini bukan orang kaya raya, mengumpulkan beras berbulan-bulan sampai 20 kilo. Untuk menyiapkan 1 kambing, dia ingin melaksanakan sunnah sepanjang tahun baru dapat 1 kambing. Dan pakaian anak-anaknya pakaian dari celupan dia, dikerjakan sendiri, dijahit sendiri. Tapi punya hati yang kaya raya. Jadi yakin mereka-mereka yang tidak memiliki apa-apa, tapi dia memiliki Allah yang maha kaya. Syahrul Ihsan, Syahrul Rahman, Syahrul Jud, Syahrul Karam, Syahrul Quran, Syahrul Ghufran, Syahrul Taubah. Jadi semua ini membuat kita juga terdorong untuk bagaimana yang diberikan contoh oleh Rasul, oleh baginda Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat pemurah. Dan kalau sudah datang bulan Ramadan, pemurahnya itu luar biasa sudah. Nggak ada yang bisa mengalahkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi dermawan dan pemurahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari orang-orang yang tidak mampu, fuqara. Bahkan saya sendiri, ketika Allah takdirkan saya jadi menteri sosial, saya dapatkan di satu daerah seseorang yang hidupnya di bawah pas-pasan lah. Tapi di desa tersebut seluruh permasalahan sosial dia menyelesaikannya. Coba. Artinya nggak masuk di rasio kita. Kok bisa dia menyelesaikannya? Ada ibu-ibu yang mau melahirkan di desa, yang nggak ada rumah sakit, dia menyiapkan mobil, coba. Nama dia dikenal di sana sini. Tinggal dia mendatangi orang-orang yang punya mobil dibawakan. Jadi tidak semua itu diselesaikan dengan orang-orang yang punya kekayaan yang luar biasa. Ketika dia pas-pasan, dia pemurah. Pasti ketika dia punya uang banyak, dia sangat pemurah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Maghfirah, Syahrul Ghurfan, Syahrul Intisarat. Jadi selama 11 bulan mungkin seseorang itu kalah. Banyak terjerumus dengan dosa, maksiat, tapi bangkit semangat dia di bulan suci Ramadan. Dan Allah berikan bantuan dan kemenangan.
Apalagi syaitan juga di maradatus syaitan. Jadi tidak semua syaitan itu dikunci, dibelenggu. Pimpinan-pimpinan itu dibelenggu semua. Yang masih pemula ini mungkin masih dibiarkan. Dan saya dapatkan beberapa hadis maradatus syaitan. Jadi syaitan-syaitan yang pembesar-pembesar itu dikunci semuanya. Sehingga masih ada di bulan suci Ramadan mereka-mereka yang berbuat dosa. Di satu sisi, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jadi diri seseorang itu memang punya sifat untuk berbuat maksiat. Olehnya itu perlu kehati-hatian, perlu tidak menyepelekan, sebab godaan itu terutama dari yang indah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan ukiran itu akan terus bisa dipertahankan sampai selesai bulan suci Ramadan untuk Ramadan berikutnya. Sebab namanya perjalanan menuju Allah ini banyak juga hambatan, kesulitan, tantangan, godaan. Kalau bekalnya cukup, sama seperti mobil. Ya, seperti mobil, kalau seseorang mau berangkat mudik umpamanya, dia siapkan olinya bagus, bannya juga dia tidak gundul, semua dipersiapkan. Kemudian segala sesuatu dipersiapkan. Ketika dia membawa mobil tersebut, walaupun di sana ada angin, agak cuacanya licin, tapi dia akan tegar terus dalam perjalanan. Begitu juga perjalanan menuju Allah. Ketika semuanya siap, ya zahiran wa batinan dipersiapkan semuanya, insya Allah dia mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Semoga kita semua mampu mempersiapkan diri kita dalam tarhib Ramadan untuk menjemput bulan suci Ramadan. Yang sangat penting sekali adalah ketika kita berjumpa dengan Ramadan, mudah-mudahan di hati kita semua ini muncul mahabbah, kecintaan. Kecintaan berjumpa dengan Ramadan. Ramadan tahu siapa yang ketika berjumpa dengannya itu sendiri gembira, senang, ya. Dan Ramadan pun menjadi saksi kepada kita, ibadah di bulan suci Ramadan, bahwa kita mencintai berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, kalau seseorang muncul di hatinya kesedihan, tetesan-tetesan air mata pun muncul, insya Allah ini tanda-tanda ibadah suci Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan kegembiraan, berpisah dengan kesedihan, dan di situ ada Lailatul Qadar, di mana pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, penuh kegembiraan, penuh mahabbah, dan kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali kita jaga dengan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti ungkapan Imam Hasan al-Basri ketika mendefinisikan waktu, bukan al-waktu kalmal atau kasef. Dia mendefinisikan waktu sangat indah. Dia katakan, dia pernah Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak manusia, engkau laksana hari-hari yang berlalu. Kullama dhahaba yaum, setiap hari yang berlalu sebagian dari tubuhmu pun berlalu pula. Berarti berlalu, yang tidak mungkin akan kembali lagi. Satu definisi yang mengingatkan kita bahwa tidak boleh ada waktu yang terlewatkan dengan begitu saja. Kemudian puasa juga mendidik kita untuk menjaga hati. Tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat bughd, tidak ada sifat hikd, tidak ada sifat-sifat yang buruk di hati kita. Karena hati, pasti Allah mengetahui apa yang di hati kita. Ya, karena kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yada' qawlu zur, man lam yada' qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa gunanya menahan lapar dan dahaga kalau masih berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama masalah hati. Nah, ketika hati kita jaga, kita tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, muncul setelah bulan suci Ramadan hati yang bersih. Hati yang bersih, dan kalau seseorang sudah memiliki hati yang bersih, suasananya sudah berbeda. Apa yang dilakukan semua lillahi ta'ala. Semua karena untuk menggapai ridha, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu ada salah satu salafus salih mengatakan, idza kana qalbuka naqiyan
yamnahukallahu nuran min haitsu la ta'lam. Kalau hatimu itu bersih, Allah memberikan engkau cahaya yang kau tidak tahu dari mana sumber cahaya itu. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana qalbuka naqiyan yamnahukallahu rizqan aw ta'ti matalibuka min haitsu la ta'lam. Kalau hatimu bersih, tawakalnya bersih, semuanya bersih, Allah berikan kemudahan-kemudahan yang dia inginkan datang, rizkinya pun mudah, dia tidak diperbudak dengan dunia itu sendiri. Dan kalau hatinya pun bersih, yuhibbukan nas min haitsu la ta'lam. Ketika hati itu bersih juga, manusia akan mencintaimu tanpa kau tidak sadari dan tahu. Artinya dia tahu betul, tapi bagaimana kau bisa mencintai? Allah lah yang memberikan semua itu. Sungguh sesuatu yang sangat kita idam-idamkan bersama. Bagaimana agar risalah yang kita bawa, dakwah kita bawa, dan partai yang kita inginkan masyarakat semakin mendekat kepada kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan bulan suci Ramadan dan kesiapan kita dan persiapan saudara-saudara kita, maka suara partai ini semakin meningkat, kursi semakin meningkat, dan semuanya adalah untuk kita lakukan demi khidmatun nas. Kita layani manusia seperti yang kita dapatkan contoh dari para khulafa rasyidin. Kita dapatkan contoh dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika di malam hari dia keliling kota Madinah, sendirian dia keliling. Memang kadang-kadang dengan Abdurrahman bin Auf, dia keliling dengan artinya konglomerat. Abdurrahman bin Auf konglomerat di saat itu, dia keliling, bukan dia cari tanah-tanah yang kosong. Wah, ini cocok untuk kita buat pasar sini, Abdurrahman bin Auf. Nanti kita bisnis 50, saya berikan kemudahan. Bukan itu yang dia cari. Yang dia cari orang yang susah, coba. Sampai suatu saat ketika dia datang sendirian melihat keadaan di pinggir kota, dia dapatkan kemah yang baru. Oh, ini berarti pendatang. Dan yang punya kemah itu mengatakan, aku kepingin berjumpa dengan Amirul Mukminin, bisa membantu kami pendatang, istri kami mau melahirkan. Saya nggak tahu mau kemana. Sayyidina Umar pulang ke rumahnya, membangunkan istrinya jam 9-10 malam. Apa yang dia katakan? Wahai istriku, mau pahala enggak? Dia tidak katakan mau fulus enggak, tidak pahala. Mau enggak dapat pahala? Ketika dikatakan mau pahala, bangkit si istri. Dan istrinya punya kemampuan sebagai seorang bidan. Coba, istri Amirul Mukminin punya kemampuan untuk melaksanakan peran seorang bidan itu sendiri dalam keadaan darurat. Ikut sama suaminya, ikut dengan Amirul Mukminin ke kemah tersebut, dan dia di dalam. Yang punya kemah itu tidak tahu, dan Sayyidina Umar membawa gandum, membuatkan roti, sampai di dalam, wahai Amirul Mukminin. Anaknya laki-laki kaget yang punya kemah tadi. Ketika dia mau menangani, udahlah, biarkan aku yang mengerjakan. Khadimul ummah. Disitulah muncul keberkahan-keberkahan. Jadi kita inginkan kalau suara bertambah, kursi bertambah, udahlah, tidak punya niat yang lain kecuali layani masyarakat. Jadi khuddamun nas, saqil qaum akhiruhum. Contoh-contoh yang indah yang diberikan oleh baginda Rasul, yang diberikan oleh para sahabatnya, dan kita harus terus meneruskan risalah tersebut sehingga ustadziyatul alam, peradaban dunia bisa berubah dengan muatan-muatan Islam yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita memberikan kontribusi untuk membangun peradaban yang sangat indah di dunia ini, terutama di negara yang sama-sama kita cintai. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan menjadikan kita minas shaimin was shaimat, as-salihin was salihat, dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah dan amal kita, dan menjadikan kita minal muttaqin wa min ahli jannatil firdausin naim. Amin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diteruskan, ada 2 menit saya akan berikan pantun untuk antum. Sumatera Barat ini kan penting pantun. Pantun ini kan di luar tadi itu sendiri. Tapi ya itulah. Kalau ke Sumatera Barat itu kan harus pakai pantun juga. Alangkah elok emas dan intan didapat dari sungai yang licin. Selamat datang bulan Ramadan.
Mari persiapkan lahir dan batin. Jangan lupa pagi hari berangkat ke kebun. Jangan lupa mengajak teman. Mari kita memohon ampun. Ramadan adalah bulan ampunan. Amin. Ini ada dua lagi. Mau haji pergi ke Mekah. Makam Rasul ada di Madinah. Siapkan diri untuk ibadah. Bulan Ramadan penuh berkah. Cakep. Nah, kemudian yang terakhir, kelap-kelip kusangka api. Kalau api, mana puntungnya? Ramadan untuk muhasabah diri. Sudah siapkan kita menghadapnya? Tuh. Allah. Luar biasa. Ustaz, Dan Ana akan dengan balas antum ini. di sini, kehadiran Ana dengan antum di sini karena ada sifat mahabbah itu sendiri. Jadi sifat mahabbah, sifat ukhuwah itu yang kita terdolong, walaupun secara virtual, perasaan itu ada. Karena kecintaan mu'min, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau